Pemirsa, kebijakan pemerintah soal larangan PNS menggelar rapat di hotel memang dibuat untuk melindungi anggaran keuangan negara. Namun di balik aturan itu, ada pihak lain yang justru dirugikan. Bagaimana tidak dengan terhentikannya penyelenggaraan pertemuan PNS, ada ratusan hingga ribuan usaha perhotelan yang terancam gulung tikar. Inilah reaksi ribuan pekerja dan karyawan hotel sekota Makassar yang melarang pegawai negeri sipil menyelenggarakan hajatan pemerintahan di tempatnya bekerja. Mereka menolak aturan yang berlaku nasional di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandilah, yang mengeluarkan berbagai surat edaran atas dasar penghematan keuangan negara tersebut. Namun, aturan ini dirasa mematikan lahan mereka mengais rejeki dan memangkas pendapatan mitra kerja. Ini yang kita harapkan juga, definisi melarang ini harus menjadi sesuatu yang jelas. Harus dijelaskan definisi melarangnya. Karena pada saat kami rapat minggu lalu PHRI bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan meeting hotel itu telah di-cancel untuk bulan Desember ini. Karena keputusan ini efektif 1 Desember. Jadi banyak sekali kegiatan yang sudah di-cancel padahal sudah di-booking. Jadi memang sangat luar biasa pengaruhnya dan sangat mematikan. Ini yang kita minta. Kalau ini menjadi sebuah hal yang harus dipaksakan, kasihan pekerja yang bekerja di hotel restoran itu pasti akan dilakukan PHK massal. Jadi jangan membuat keputusan yang sifatnya adalah diskriminatif yang mematikan daripada bisnis perhotelan dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Alih-alih mentaati surat edaran tersebut, ada juga pemerintah daerah yang membandel dan melanggar. Salah satunya adalah pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang menggelar rapat di hotel. Rapat bahkan dipimpin langsung oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nur Alam Tahir. Provinsi Sulawesi Barat ini, terutama di kantor kita, kantor baru itu hanya 3 ruangan. Kalau kita, aula dengan ronda satu ini sudah dipakai juga di sana. Nah, kalau kita tidak ini, bagian timur kita mau menggunakan di mana. Tetapi insya Allah tahun 2015 kita berupaya bagaimana caranya memaksimalkan penggunaan ruangan-ruangan yang ada. Ini kan pemerintahan provinsi Sulawesi Barat masih baru, sarana prasarana masih terbatas, ya sehingga ya ini juga kita sudah upayakan dibatasi penggunaannya. Hanya itu yang betul-betul tidak bisa kami geser, ini yang kami laksanakan di. Pengamat ekonomi A. Prasetyo menilai bahwa penghematan anggaran dana di segala lini justru bisa merugikan negara. Penghematan harus berdasarkan penghitungan detail dan pelaksanaannya tidak bisa disamakan di setiap kementerian. Larangan itu sendiri menurut saya boleh dibilang tidak terlalu relevan karena pertama harus lihat kasus per kasus. Jadi memang kalau ada kementerian lembaga yang terlalu boros memang harus dikendalikan, dimitigasi. Tetapi secara umum beberapa momen untuk keluar dari kantor itu juga diperlukan ya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan sebagainya gitu. Jadi secara umum saya masih melihat kebijakan ini agak artificial, jadi di permukaan. Sementara sebetulnya yang dibutuhkan adalah reformasi birokrasi yang lebih menyentuh pada akar persoalannya gitu. Kalau kita bicara soal produktivitas itu kan variabelnya banyak soal output. Jadi boleh dibilang kenapa kalau memang rapat di luar kantor itu diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kenapa harus dilarang kan persoalannya begitu. Jadi menurut saya memang belum menyentuh akar persoalan utamanya gitu. Dan inilah peraturan tersebut. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara yang berisikan tentang penghematan energi dan penggunaan produk lokal sebagai bahan makanan peserta rapat.
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan, rapat di luar kantor yang berisikan untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi berada dalam gedung pemerintahan. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana yang berisikan membatasi jumlah undangan resepsi pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis maksimal 400 orang dan jumlah peserta tidak lebih dari 1.000 orang. Sikap hidup sederhana, tidak memberikan karangan bunga, dan tidak publikasi secara berlebihan. Peraturan yang diaktifkan 1 Desember kemarin ternyata berdampak menurunnya pendapatan pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dari pelaku usaha bisnis perhotelan, berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, hingga instrumen pendukung pelaku bisnis lain. Ya. Kalau ini dilarang, maka akan terjadi penurunan Wisma Nusantara sebesar 120 juta per tahun. Padahal kita ingin menaikkan Wisnu dari 250 juta ke 300 juta. Ini malah turun dampaknya 120 juta. Kemudian akan ada penurunan belanja tamu sebesar 120 triliun per tahun. Ini akan berdampak langsung kepada petani, pada hotel, semua pelaku pariwisata, transportasi, komunikasi, perdagangan, dan lain-lain. Dan yang lebih kita khawatirkan adalah potensi kredit macet sebesar 200 triliun. Itu baru dari hotel saja. Kalau ditambah, bisa double kalau ditambah dengan pelaku pariwisata lainnya seperti transportasi, komunikasi, restoran, hiburan, dan lain-lain. Peraturan pemerintah tersebut memang dibuat untuk melindungi anggaran keuangan negara. Namun jangan sampai peraturan tersebut menurunkan kualitas para PNS dan merugikan pihak lain, terutama yang menyangkut hajat kepentingan orang banyak.